Laptop kelas premium sekarang ini mengalami peningkatan harga yang lumayan signifikan, efek dari harga memori dan juga harga SSD yang lumayan tinggi naik harganya. Tapi laptop yang satu ini masih diberikan kapasitas memori 32 GB sama Acer. Ini adalah Acer Swift Go 14 AI dengan kode seri SFG 1475. Yang mana secara bentuk desain laptop ini memiliki bahasa desain yang cukup berbeda dari Acer Swift pada umumnya yang biasanya tampil kalem. Tapi laptop yang satu ini dia punya garis-garis yang cukup tegas di bagian covernya dan lebih kelihatan nyentrik jadinya kelihatannya. Nggak sekalem Acer Swift pada umumnya atau Acer Swift X. Meskipun ini adalah seri Go, awalnya gue berpikir ini semacam versi light dari Acer yang memang ada bagian-bagian yang dikurangin. Tapi setelah gue lihat build quality-nya, ini laptop kayaknya memang nggak ada yang dikurangin juga sih sama Acer. Jadi penamaan gue di sini gue rasa memang ditempatkan untuk laptop yang memang cenderung compact kali ya dari Acer secara dimensi dan juga bobot. Walaupun memang untuk Acer Swift itu rata-rata secara dimensi dan juga bobot rata-rata memang udah sangat-sangat compact. Bagian keyboardnya pun di sini masih enak, nggak terasa lembek sama sekali. Ukuran hurufnya itu pada besar-besar semua. Lalu di bagian touchpadnya pun bahkan Acer memberikan gimmick kecil-kecilan, yaitu seperti tombol multimedia yang ada di bagian numpadnya. Tapi ini baru bakalan hidup semisal kalian itu mengaktifkan media player atau semisal kalian itu lagi streaming lewat YouTube atau lewat OTT platform lainnya. Lalu di bagian I/O gue pikir juga ini bakalan dipangkas sama Acer, tapi ternyata enggak loh. Karena USB-C yang ada di laptop ini bahkan masih diberikan USB 4. Keduanya dikasih USB 4 dan support Thunderbolt juga. HDMI langsung disediain, USB Type A juga disediain. Cuma nggak ada card reader aja. Walaupun laptop ini memang sebetulnya kalau mau dijadiin laptop desain atau edit-edit foto bahkan video, ini layarnya udah sangat-sangat mendukung karena dia punya layar dengan panel OLED beresolusi 1920x1200 ukuran 14 inch, 60 Hz sih bukan 120 Hz, dan panelnya ini udah HDR True Black 500 juga ya. Color gamutnya jelas di 100% DCI-P3. Bagian webcamnya kalau gua tes di sini ya dia bakalan kelihatan kayak terang begitu ya webcamnya. Acer sih mengklaim di sini webcamnya itu beresolusi 2K sebutannya dia, tapi kalau gua cek di bagian settingan itu masih 1920x1080 sih. Di sini karena udah ada NPU-nya, maka dari itu di sini juga udah mendukung untuk fitur-fitur AI seperti Microsoft Studio Effect, dan di sini juga Acer memiliki Acer Quick Panel untuk mengatur si Studio Effect ini juga dan beberapa filter lainnya. Contoh kalau pakai Studio Effect itu kurang lebih ya yang sederhana-sederhana aja kayak background effect misalnya, atau automatic framing juga bisa diatur lewat sini. Laptop ini memang memiliki NPU dengan nilai TOPS yang cukup besar ya di 47 karena dia udah menggunakan Intel Core Ultra 7 258V yang mana ini adalah CPU yang berbasiskan 8 core dan 8 thread tanpa adanya hyperthreading sama sekali. Lalu untuk iGPU-nya yaitu adalah Intel Arc 140V yang memiliki total 8 Xe core di dalam sini. Dengan adanya NPU sebesar 47 TOPS juga maka dari itu laptop ini juga tentunya udah mendukung untuk Copilot plus PC ya. Jadi nggak cuma si Microsoft Studio Effect aja, tapi untuk fitur-fitur dari Copilot lainnya, baik itu yang on cloud ataupun yang berjalan lokal melalui NPU, bisa dijalankan lewat laptop ini. Spesifikasi lainnya, laptop ini menggunakan memori dengan kapasitas 32 GB LPDDR5 dengan NVMe PCIe Gen 4 SSD berkapasitas 1 TB. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 7 dengan Bluetooth 5.4 dan pastinya ini udah pre-built dengan OS Windows 11 dan juga Office Home and Student. Nah, untuk bagian opsi upgrade karena udah menggunakan memori LPDDR5, maka dari itu ya bagian memori tentu nggak bisa di-upgrade lagi. Tapi menariknya adalah karena Acer udah menggunakan kapasitas memori yang cukup besar di laptop ini. Dan jadinya untuk opsi upgrade kalian hanya bisa mengganti SSD-nya aja. Laptop ini punya kapasitas baterai di 65 Wh dan dengan 65 Wh itu saat gue tes menggunakan Prokion untuk tes baterainya, di sini gue bisa mendapatkan angka di sekitar 13 jam 17 menit ya. Yang berarti memang itu juga udah cukup hemat untuk sebuah laptop dengan kapasitas baterai di 65 Wh. Oh ya, awalnya juga gue ngira kalau laptop ini nggak diberikan utilities apapun sama Acer, tapi ternyata nggak. Acer Sense masih diberikan di sini.
Jadi tuning untuk performance dan juga fan speed itu masih bisa kita atur melalui utilities bawaannya. Laptop ini memang nggak memiliki CPU yang jumlah core dan thread-nya itu banyak ya, karena memang nggak ada hyperthreading juga. Tapi untuk ukuran CPU yang hanya memiliki 8 thread di dalamnya, ini bisa dikategorikan CPU yang lumayan kencang. Karena setelah gue tes menggunakan Cinebench R23, di sini gue bisa mendapatkan skor di sekitar 9.000-an, hampir ke 10.000. Performanya cukup konsisten yang menandakan bahwa tuning dan juga cooling dari laptop ini juga bisa dikategorikan sangat baik. Karena untuk CPU temperatur saat di stress test aja itu masih berada di bawah 90 derajat Celcius atau di sekitar 85, 86 atau 87 derajat Celcius ketika posisinya itu betul-betul dipaksa untuk 3D rendering seperti ini ya. Dan untuk CPU package powernya ternyata disetting lumayan tinggi juga di sekitar 40 watt untuk maksimum turbo boostnya, dan untuk idle-nya ternyata sangat-sangat rendah di sekitar 4 watt yang menandakan kalau laptop ini standby atau cuma sekedar ngerjain office yang sederhana, cuma ngerjain Word aja gitu ya, ini daya tahan baterainya memang bakalan jadi panjang. Encoder di prosesor ini tuh lengkap ya, ada AV1 encode dan juga decode, itu bahkan bisa dijalankan baik itu kalian menggunakan CapCut di sini atau kalian menggunakan DaVinci Resolve, itu kalian udah bisa manfaatkan. Kemampuannya juga untuk di CapCut juga sangat-sangat baik ya, untuk encoder AV1-nya udah cukup kencang, video berdurasi 13 menit, itu bisa diselesaikan dalam waktu 2 menitan aja. Dan untuk di DaVinci Resolve itu juga kalian udah bisa encode AV1-nya dengan video 10 bit. Meski emang kalau kita pakainya itu AV1-nya yang 10 bit itu nggak sekenceng kayak kita pakainya itu yang 8 bit ya. Tapi masih dikategorikan kenceng untuk sebuah iGPU karena video yang sama yang 13 menit tadi bisa diekspor dalam waktu sekitar 6 menit aja. Gue juga nggak nyangka kalau Intel R140V ini memiliki kemampuan AI yang bisa dikategorikan sangat-sangat baik untuk LLM ya. Karena ketika gue tes menggunakan LM Studio dengan parameter 7 billion di sini, gue bisa mendapatkan angka di sekitar 17,9 token per second. Dan menariknya lagi adalah kemampuan gamenya. Gue nggak nyangka juga sih kalau kemampuan gamenya juga ternyata lumayan loh. Walaupun kita harus memanfaatkan yang namanya frame generation, tapi paling nggak base FPS di sini udah bisa nyentuh ke 30 gitu ya FPS aslinya. Jadi ketika kita menggunakan frame generation itu response time-nya masih terasa lumayan oke lah, dan masih mendapatkan gambar yang cukup smooth. Walaupun di sini semuanya adalah settingan rata kiri dan juga settingan 1080p untuk semua game AAA yang memang gua tes di sini. Tapi ini menunjukkan bahwa laptop ini ternyata walaupun bukan laptop gaming, buat sekedar iseng-iseng main game ketika kita capek kerja, bisa banget dimanfaatin sih. Kalau kalian ngerasa pingin main game kompetitif tipis-tipis kayak Valorant, di sini udah bisa dapetin rata-rata FPS di atas 200 dengan 1% low frame rate-nya juga yang cukup tinggi di sekitar 137. Lumayan sih, walaupun gue nggak terlalu merekomendasikan kalian untuk membeli laptop ini apabila tujuan kalian itu hanya untuk gaming ya. Kalau gamingnya betul-betul sangat-sangat tipis-tipis hanya sekedar untuk menghilangkan penat kerja kalian, ternyata performance gamingnya luar biasa oke nih laptop. Lalu untuk SSD-nya juga gue pikir ini adalah hal paling terakhir yang dipangkas sama Acer karena ya harga SSD itu lagi naik sekali. Tapi OEM yang dipakai di sini SSD-nya justru dari Samsung, yang menandakan bahwa laptop ini menggunakan SSD yang kualitasnya juga udah terjamin gitu. Kecepatan SSD ini ada di angka sekitar 7 GB per second untuk read-nya, dan kecepatan tulisnya ada di sekitar 5,8 GB per second kecepatan sekuensialnya. Harga laptop ini itu dibanderol dengan harga Rp18.499.000 untuk versi yang Core Ultra 7. Yang Core Ultra 5 lebih murah, ada di Rp14.999.000, tapi itu kapasitas memorinya ada di 16 GB. Pastiin aja kalau kalian nemu yang lebih murah di marketplace, itu pastiin aja bergaransi resmi dari Acer Indonesia selama 3 tahun untuk spare part, servisnya juga 3 tahun, dan kalian bakalan mendapatkan 1 tahun juga untuk Acer Accidental Damage Protection. Jadi kalau kalian ngerasa nggak apa-apa dengan desain yang nyentrik dari sebuah Acer Swift, ya tentu laptop ini bisa banget dipertimbangkan karena laptop ini memiliki performance yang sangat-sangat baik menurut gua, dan konfigurasinya juga sangat-sangat tepat di level harga ini, yang mana laptop-laptop lain untuk laptop compact thin and light seperti ini itu rata-rata udah tembus di 19 bahkan 20 juta. Itu masih banyak yang menggunakan kapasitas memori di 16 GB, sementara Acer masih berani memberikan kapasitas memori 32 GB aja, itu udah sangat-sangat baik menurut gua. Jadi kira-kira menurut kalian gimana untuk laptop yang satu ini? Silahkan komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Dosuki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.